Di video ini, kami ingin membagikan salah satu jenis permainan yang kami lakukan di waktu senggang untuk melatih insting kami dalam berkomedi. Pertanyaan berantai adalah sebuah permainan di mana setiap peserta diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta sebelumnya tanpa membantahnya sebelum melemparkan pertanyaan yang masih berkaitan kepada peserta setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu deh, biar damai gitu. Iya. Pan, Ya. saya teh pernah dengar ya Dari siapa itu? dari si Tipen. Tipen, Tipen. teman namanya Tipen. Katanya kenal sama ente. Gitu. Saya kenal sama Topan, kata Tipen. Sok kenal. Nah, si Tipen teh bilang, Hmm. dulu waktu dia lagi berapa ya, sekitar 7 tahun yang lalu, dia ke Saritem pernah lihat kamu ngapain di sana? Oh, iya betul. Saya waktu itu lagi mensurvei toko-toko bakery. Jadi saya waktu itu waktu 7 tahun lalu ya, saya sebagai marketing sedang mendatangi toko-toko roti yang ada di sekitar Saritem. Nah, masalahnya siapa temen yang membocorkan rahasia itu, yang si Tipen itu, kok bisa ngasih informasinya mengenai masalah persariteman? Kok bisa gitu ya? Iya, kan itu mah bukan sesuatu yang rumit. Semua orang juga tahu Saritem itu tempat seperti apa. Tahu kan belum berarti dia terlibat. Si Tipen ini nggak terlibat, nggak suka ke Saritem, nggak. Cuman emang kebetulan waktu itu lewat, ini kok orang ada di sini gitu kan, ngapain? Nah, kan Yut. ini kan yang namanya jadi marketing kan siang ya. Iya. Masalahnya waktu itu si Tipen tuh cerita dia tuh kesana tuh malam, Iya. lagi lewat malam lagi lewat. Kok masa nawarin ke toko bakery malam-malam? Emang toko bakery ada yang buka malam-malam? Ya paling bakerynya bakery roti yang kayak gimana dulu malam-malam di Saritem. Iya, memang benar. Roti apung. Enggak. Iya, emang Lo nggak boleh bantah. iya, kan saya bilang iya, memang saya ke daerah Saritem. Iya. Ya, bakery juga Malam-malam. datang ke daerah Saritem. Bakery tidak ada yang buka malam-malam, kata siapa? Ada itu. Contohnya Roti Duti itu buka barusan saya hampir dari sana juga. Kebetulan itu bukannya emang sampai malam ya. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam 12 malam lah. Iya, makanya malam banget itu buat orang-orang yang begadang nongkrongnya di sekitar Saritem. Nah, itu untuk makan roti bakar kayak gitu. Jadi saya memang waktu itu mungkin temennya ngelihat nggak sengaja ya. Waktu itu saya lagi menawarkan gitu produk-produk bakery ke toko-toko di sekitar Saritem, salah satunya toko Roti Duti itu. Nah, otomatis saya juga jadi pertanyaan, loh, kok ini temannya ini ya Pak Yusuf ini bisa main malam ke situ malam-malam itu ngapain, terus ngasih tahu yang berkaitan dengan hal-hal yang itu kan nggak semua orang tahu sih sebenarnya. Saya baru tahu justru dari Bapak ini kalau Saritem itu apa tempat yang gimana sih tadi? Saya kurang paham. Saya nggak bilang apa-apa. Soalnya semua orang tahu. Bapak bilang semua orang tahu. Nah, kalau boleh saya tanya, Saritem itu kalau yang Bapak tahu itu tempat apa? Soalnya Bapak bilang tadi semua orang itu tahu. Nah, jadi saya ingin bertanya, Saritem itu tempat apa? Nah, Jadi di Saritem itu ada masjid yang namanya Masjid At-Taubah. Nah, si Tipen itu memang sering ke sana, sering ke Masjid At-Taubah. Dia kalau nggak salah sering bersih-bersih kayak sajadah gitu deh si Tipen itu. malam-malam bersih-bersih. Iya kan sekalian itikaf di masjid. Nah, ya memang tadi kan ke bakery ya malam-malam. Waktu itu memang jam 2 malam kan kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya. Sedangkan toko yang buka sampai malam jam 12 kan ya. Nah, berarti ini jam 2 malam udah lewat nih. Ya. Gitu. Dan si Tipen ini ada di masjid ini lagi. Sampai jam 2 malam. Lagi melaksanakan itikaf di masjid. Masjidnya dari dekat rumah itu. Iya kan sambil bersih karpet. Karpet rumah sendiri. Iya, enggak karpet di masjid kan dia tukang bersih karpet masjid sekalian itikaf.
Nah, yang jadi masalah jam 2 malam di Saritem. Ngapa ke toko bakery yang kayak gimana jam 2 malam? Nah, ya betul. Saya memang ke toko bakery juga kan. Selain itu, saya juga menawarkan ke toko-toko menawarkan ke toko-toko bakery dan juga kan di situ pasti ada warkop. Nah, saya menjual juga produk-produk yang berkaitan dengan warung kopi. Contohnya kayak kopi, kafein, itu saya menjual juga kayak sirup-sirupnya, powder-powdernya juga saya menjual juga ke warkop. Dan warkop kan beberapa di daerah Saritem saya tahu itu sekitar bukanya 24 jam, sekitar 24 jam yang mungkin jam 6 pagi tutup, nanti buka lagi jam 9 kayak gitu. Jadi emang itu hampir 24 jam sih, selain toko roti terus ada warkop juga yang hampir buka 24 jam. Nah, seperti itu. Nah, anehnya itu ya, itu jam 2 malam terus langsung ngelapor gitu kan, ngelapor ke Bapak itu kalau misalnya di Saritem itu saya suka bersih-bersih gitu. Kok ngelapor yang masalah yang nggak penting gitu kalau menurut saya. Sampai itikaf itu kan ibadah buat diri sendiri. Kok dia ngelaporin ngelihat saya gitu ke tempat yang seperti itu, dari masjid bisa ngelihat nangannya jauh sampai ke daerah itu ya apa mungkin maksud Bapak ke daerah tempat pelacuran lah ya. Waktu itu kita bareng-bareng loh. Waktu itu kita lewat loh. Waktu itu kita bareng. Saya cuma diajak waktu itu. Jadi saya Kok jadi kesana? Lagi itu langsung di bakery. saya cuma saya cuma pelanggan bakery dan pelanggan warkop gitu. Iya kan udah sampai situ kan. Iya. Terus pertanyaannya kenapa si Tipen bisa memata-matai terus ngelapor ke Bapak itu kok ada si Topan di sekitar Saritem. Nah, berarti otomatis Tipen dan Bapak itu sama-sama pernah melakukan kegiatan di daerah Saritem itu. Karena bisa tahu gitu masalahnya. Oh, iya. Jadi memang Tipen itu kan tukang bersih-bersih karpet masjid. Kebetulan di situ juga karpet masjid yang dibersihin kan bukan di Saritem aja, dia memang keliling-keliling masjid-masjid, membersihkan, memutar uang sedekah yang sudah diberikan oleh masyarakat digunakan buat bersih-bersih. Kebetulan waktu itu di masjid At-Taubah itu. Bagus. Nah, perkara tadi kenapa kok kepo banget? Si Tipen itu kekurangannya gitu, dia suka kepo sama orang. Dan kebetulan dia tahu, kita kan sering bikin konten bareng kan dari dulu gitu kan. 7 tahun yang lalu. Iyalah pokoknya lah. Saya pakai mesin waktu lah kita ke situ gitu ya. Tidak masuk akal. Iya pokoknya kita kan dari dulu udah kenal. Nah, Tipen juga suka saya cerita itu si Topan gitu kan. Si Topan ini teman saya. Terus oh iya itu si Topan ini. Oh si Topan itu. Nah kebetulan pas itu dia ngeliat dan dia ngelaporin gitu ke saya. Itu tuh si Topan tuh harus dikasih tahu tuh, dia tahu tuh soal tempat pelacuran. Tadi kan tahu. Kan semua orang hampir tahu kan? Oh, iya. Kan pengetahuan umum. Dan itu mau ngapain di sana gitu ceritanya si Tipen itu. Nah, terus ini dari teman saya yang lain ya. Banyak banget temen yang di tempat situ. Namanya Nipot. Nah, jadi Nipot ini memang dagang kopi di sana. Oh iya. Ya. Tahun Bapak daerah Saritem semua ya. Ya kebetulan itu teman SMP dulu waktu di Ciamis. Nah dia emang dagang di sana, dia cerita juga. Memang katanya di Saritem itu suka ada yang dagang kafein gitu, nawaran kafein. Tapi selain itu dia juga suka ngedagangin koken kok nggak salah. Koken. Nah itu kamu atau bukan tuh yang ngedagangin koken? Kamu kan berarti kamu sering ngedagangin kafein, ngedagangin koken juga gitu. Narkoba, koken. Oh iya. Ya waktu itu emang ada orang yang nawarin koken ke saya. Cuman dengan kuatnya iman dan saya kan
sempet ke Saritem itu. Yang nawarinnya itu yang jualan kafein katanya. Kan kamu Iya. kan jualan kopi sama kafein. Ya, si Nipot itu kan. Sekalian Oh, sempet ngeliat. ke itu dia jualan kokain juga katanya. Oh, Jadi iya. bukan kopi doang. Oh, iya. Jangan kamu itu yang kayak gitu. Ya, waktu itu emang saya sempat ngelihat juga ya. Berarti nggak cuma si Nipot nih, saya juga melihat itu pelakunya. Ada yang menawarkan kokain ke saya, juga sempat menawarkan. Cuman saya waktu itu posisinya lagi habis sholat ini ya, habis sholat istikharah ya, minta petunjuk gitu ya. Pas di daerah Saritem juga Nggak gitu. enak perasaan. Enggak, ini aman. Iya, iya, iya. Ini habis sholat istikharah, saya minta petunjuk, tiba-tiba ada yang nawarin saya. Ya, saya kan baru Sholat istikharah di Saritem. Iya, saya emang lagi lewat daerah situ kan abis nawarin saya langsung sholat, Oh, minta gitu. petunjuk gitu, Oh. supaya dagangan saya lebih Iya, iya, iya. Ya, Di Masjid At-Taubah berarti. Iya, betul. Saya setelah beres ada yang nawarin, saya tolak aja karena saya baru keluar dari masjid ya, dan iman saya itu sekuat beton lah ya, jadi nggak akan tergoda sama yang masalah-masalah apa wanita malam, obat-obatan terlarang, jadi saya sangat menjauhi lah. Saya curiganya itu justru si Nipot ya, itu ya, si Nipot justru kok bisa tahu itu namanya kokain, itu kan aneh banget ya, bisa tahu loh ini namanya kokain, saya aja nggak tahu ya kokain itu seperti apa. Nah ini masalahnya kok si Nipot itu bisa tahu itu kokain itu seperti apa ya, bentuk dan jenisnya. Dan kalau nggak salah saya sempat nemuin juga ya, itu yang pertama tipen ya itu ya. Tipen ketemu, saya sempat nanya ke yang suka bersih-bersih di situ, kayaknya tipen deh itu. Kena sama ini nggak Pak Yusuf? Oh iya saya kenal. Suka main kesini nggak? Nah kata si nggak tahu tipen atau siapa lah, pokoknya yang suka bersih-bersih di itu. Iya di sini ada yang perawakannya itu kayak Pak Yusuf ini, jadi suka main ke daerah situ, masuk ke gang-gang, malah katanya ke room-room yang ada akuarium gitunya. Kata dia kan? Kata dia ada akuariumnya. Oh, iya. Kata si Tipen itu, iya saya ngeliat itu, katanya namanya kalau nggak salah ya suf gitulah, belakangnya suf gitulah, saya kurang tahu juga ya itu suf gitu. Katanya teman si Tipen itu suka main ke tempat seperti itu, ke room gitu yang ada apa akuariumnya kayak gitu, lagi milih-milih cewek. Pas pulang-pulang dia bawa cewek. Nah, dan pulangnya juga katanya ke arah, dia suka pulang ke daerah Margahayu gitu lah pokoknya mah. Nah, saya nggak tahu ya itu bapak bukannya itu kalau itu. Iya, itu saya. Ya kan harus diiyain. Oh, iya. Iya, itu saya. Ente tadi tidak mengiyakan. Iya kan tadi. Soal kokain. Ya udahlah, Iya. lanjut. Iya. Iya, itu saya. Itu saya yang datang ke akuarium dan membawa cewek ke Margahayu, itu saya. Nah, tapi itu jangan salah, saya bukan pengguna. Pengguna. Jadi saya datang ke sana dagang cangcut ya. Dagang celana dalam perempuan. Kebetulan waktu itu celana dalamnya katanya yang di akuarium itu ya, celana dalamnya celana dalamnya hilang, jadi saya harus langsung jualan di situ, nganterin ke cewek-cewek itu. Masuk ke akuarium kasih dibayar tuh. Iya. Nah, terus tiba-tiba ada yang kakinya borokan. Iya, terus Ya, kebetulan rumah sakit tutup semua. Nah, rumah sakit yang paling dekat itu ternyata di Margahayu. oh gitu. Iya. Waktu itu tuh ada kejadian apa gitu, rumah sakit yang deket-deket pada nggak bisa, jadi yang bisa nyembuhin borokan yang paling efisien ke Margahayu. Oh iya. Nah, jadi kita bawa tuh si Iya. ceweknya ke Margahayu. Iya. Nah, ini si cewek ini cerita dalam perjalanan. Iya. Saya punya pelanggan. Apa jadi cerita? Apa sih? Iya. Saya punya pelanggan namanya Topan. Nah, itu bapak bukan? Iya. Itu saya. Nah, itu saya. Ayo. Ternyata saya juga ketemu sama si wanita yang malam itu. Saya menawarkan untuk produk bakery saya ke dia itu. Kan Iya, dia emang pelanggan dia. Iya betul, saya pelanggannya, saya menawarkan gitu. Jadi dia itu emang sempat ada transaksi dengan saya, memang ya si wanita malam itu. Saya itu pelanggannya katanya kan gitu. Pelanggannya saya itu sambil menawarkan. Jadi saya memang bertemu dengan wanita itu
niatnya dia menawarkan diri ya untuk menggunakan jasa seksnya ya. Cuman saya membalikan dengan cara menjual produk bakery saya ke dia gitu untuk Tapi membantu bukan pelanggan kalau kayak gitu dong. pelanggan. Dia menganggapnya pelanggan mungkin ya waktu itu. Iya, saya memang iya, tapi dia menganggapnya pelanggan gitu. Saya menggunakan produk bakery saya ke dia supaya dia pindah pekerjaan menjadi penjual bakeryan gitu. Jadi saya niatnya sebenarnya baik gitu. Ingin memancing dulu dia saya sebagai pelanggan gitu ya. Ternyata saya jebak dia supaya dia pindah dari pekerjaan yang tidak baik itu, seperti itu. Nah, setelah itu saya kan sempat ngobrol juga nih, saya ajak ngobrol juga si wanita tersebut gitu. Katanya kenal nih sama orang Margahayu, pernah nolong saya waktu borokan katanya. Iya, pasti kenal lah. Iya, itu. Nah, dia bilangnya sih waktu ke saya ya ini, waktu borokan kakinya saya dibawa ke rumahnya katanya tuh. Disekap sekitar 3 hari lah ya, sekitar 3 hari gitu. Nah, kalau nggak salah dia sempat lihat KTP-nya Yusuf gitu. Nah, Iya jelas sudah tahu. Iya. Nah, yang saya tanyakan, nah itu yang waktu dibawa ke rumahnya disekap selama 3 hari itu bapak atau bukan nih? Oh iya saya ya jelas lah, saya yang bawa ke rumah sakit ya, saya yang bawa ke rumah, saya yang sekap. Jadi kira mikirnya. Jadi setelah sampai ke klinik itu ternyata diketahui boroknya itu penyakit yang menular. Sehingga si cewek ini harus disekap dulu biar tidak menyebarkan penyakit kemana-mana. Berdua ya, Pak? Oh enggak kan di rumah saya ada beberapa kamar. Iya. Di salah satu kamar saya sekap di sini. Iya. Gitu kan. Saya cuman kasih makanan aja dari kolong gitu. Kok kasur? Enggak dari kolong itu, kolong apa? Itu tuh kolong Pintu nggak itu. Pintunya kan ada ini saya bikin kayak kolong buat makanan anjing. Buat makanan anjing tuh. Buat pos-pos anjingnya sih. Iya, kayak gitu saya bikin di bawah. Gitu, jadi saya sekap dia merasa trauma, tapi kan saya buat kebaikan masyarakat ya, itu menular gitu. Jadi sebenarnya ini memang dosanya Tipen.